Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berdoa karena Yesus yang terus bersyafaat bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh mendekat kepada Tuhan karena Engkau yang terus menarik dan mengikat, menjaga iman kami untuk terus melekat kepada Tuhan. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami bersyafaat bagi sesama dan saudara kami. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan ini boleh menguatkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, membawa domba-domba-Mu semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Setiap kali saya berdiri di sini, saya nggak tahu nih setelah saya sembuh dari sakit, sepertinya ini ketiga kali ya. Ada semacam trauma Pak Randy, karena waktu itu terakhir saya berkhotbah di sini, tiba-tiba di menit ke-39 saya nggak bisa ngomong. Dan waktu itu saya memaksa diri untuk ngomong, dan saya masih ingat 39 menit dari catatan 4. Saya selalu kasih timer 40 menit. Saya tutup, nggak ada yang tahu memang. Saya disuruh apa nggak mau, saya langsung pesen. Lalu waktu pulang saya mengeluh aja sama supir Grab. Ini lagi nggak enak nih, buat ngomong berat sekali. Dan setelah itu Pak Randy minggu depan, Pak kapan khotbah? Nanti. Kapan khotbah? Nanti. Sampai 3 tahun dan kemudian tahun lalu bisa berkhotbah lagi. Dan itulah pergumulan saya selama 3 tahun kurang 26 hari, nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, di kasur 24 jam, dikira stroke. Lalu kemudian sempat DSA ke dokter Terawan itu ya, otak diobok-obok, disemprot sana, semprot sini, nggak bisa sembuh. Dan akhirnya sembuhnya di Lampung. Hari pertama ke Lampung langsung bisa tidur, tanpa obat, tanpa apa, sebulan kemudian gacor lagi seperti hari ini. Sehingga ketika saya kemudian ditawari di Lampung untuk melayani tanda petik full time, saya menerima. Saya berkata, saya sekarang full time di Lampung, sambilannya adalah menjadi sinse. Jadi saya jadi sinse itu cuma sambilan di sana. Hari ini pas sekali dengan apa yang saya alami, bahwa pada waktu itu saya percaya doa-doa dari kawan-kawan hamba Tuhan, termasuk Pak Randy, terus menyertai saya. Maka tema hari ini sangat tepat sekali untuk saling mendoakan. Bapak Ibu, tema saling mendoakan, satu ayat ini saya sudah merenung sejak bulan lalu ketika diberi tugas ini dan sebenarnya panjang sekali. Tapi hari ini saya akan membahas saja dari beberapa perspektif. Pertama pengantarnya, yang kedua adalah mengapa muncul ayat yang ke-16 ini, saling mengampuni, saling mendoakan, saling mengaku salah maksudnya. Saling mendoakan dan kemudian disuruh kita berdoa. Ada 3 poin. Bapak Ibu, mari kita baca dulu secara lengkap saja Yakobus 5 ayat mulai 14-15 dulu sebagai pengantar. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu, Yakobus di sini menjelaskan bahwa sakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami ada 2. Ada yang secara alamiah atau natural. Misalnya kita lagi berjalan kecelakaan. Dulu ada kawan kita di sini yang lagi naik motor kecelakaan sampai tangannya bengkak-bengkok. Itu alamiah. Tetapi jangan lupa ada juga penyakit yang karena dosa. Maka di dalam solusi atau saran atau nasihat atau perintah yang ditampilkan oleh Yakobus itu mencakup 2. Yang pertama yang tadi kita bahas, kita nggak membahas hari ini, kita hanya pengantar aja. Kalau nggak ada yang sakit, panggil penatua dan oleskan minyak. Ada 2 tafsir tentang oleskan minyak ini. Pertama adalah dari perspektif tanda petik teologis,
di mana mengusapkan minyak atau memborehkan minyak itu berkaitan dengan proses pengurapan para imam. Tetapi ini sedikit yang memegang ini. Lebih banyak mengatakan bahwa sebenarnya minyak yang dioleskan itu adalah kalau hari ini ya minyak gosok, remason dan sebagainya itu yang dibuat untuk memang kesembuhan. Jadi simpel saja, kalau Anda sakit tidak usah ragu-ragu pergi ke dokter gitu loh. Jadi jangan saking rohaninya, saya punya bapak gembala di kampung. Pokoke, waduh kalau udah pokoke susah itu. Kalau Anda jualan udah pokoke udah nggak bisa turun lagi, dulu nggak bisa ditawar. Pokoke nggak mau obat, nggak mau apa. Bayangin orang sakit dibawain jamu, jamunya ditolak dimarahin yang bawain. Kamu setan mau menggoda saya, dengan iman saya harus sembuh. Tapi benar loh, puji Tuhan hampir 80 tahun enggak pernah minum obat, enggak minum jamu, enggak pernah pijet, enggak pernah apapun sampai hari ini sehat. Ya itu karunia menurut saya dan itu oke. Yang tidak punya iman sebesar itu jangan coba-coba gitu. Sisanya ya biasa aja lah. Anda pegel, pusing, kembungnya antangin lah, antangin JRG lah. Sekarang ada Mixagrip lah, batuk ya konidin, so apalah lakukan itu. Panggillah orang-orang yang berkompeten, urapi dengan minyak, gosoklah tempat yang sakit, ya berobatlah kira-kira gitu. Tetapi jangan lupa bahwa setiap usaha yang kita lakukan harus dilakukan dengan doa. Nah, ini nanti akan bahas di dalam bagian yang kedua. Jadi sakit ada dua macam. Kalau Anda sakit, ya sudah, ini pukulan ini saya pernah dapatkan secara mental ya dari pendeta saya di GKI dulu di kampung. Waktu itu lagi ada semacam komsel, lalu ditanya begini, kalau Anda sakit, kamu bagaimana, mau apa? Semuanya jawab, kita berdoa Pak, kita berdoa. Aduh, ke dokter. Itu alamiah, Lukas itu tabib. Jadi simpel saja, kita berupaya dan berusaha. Dan dokter adalah karunia dari Tuhan untuk menjaga kelestarian umat. Bahkan saya hari ini menjadi Shinsei, menggunakan metode akupuntur, itu ditemukan di Tiongkok sekitar 4.000 tahun yang lalu. Konon sebelum ada jarum menggunakan logam, dia menggunakan bambu khusus yang dilancip seperti jarum untuk ditusuk di titik tertentu. Dan saya beritahu, saya percaya itu adalah anugerah umum dari Allah untuk memelihara orang Cina yang miliar-miliaran itu. Dan sampai hari ini dipelajari masuk ke dalam dunia kedokteran, sekarang ada di dalam kedokteran ada jurusan akupuntur, bahkan sekarang ada S1 akupuntur di Solo dan di Malang. Seluruh kebenaran untuk kebenaran Allah. Allah memelihara kita dengan berbagai hal. Jadi simpel aja, kalau sakit ke dokter. Tetapi jangan lupa waktu kita ke dokter, doa kita mengindikasikan apakah Anda dan saya beriman kepada dokter atau beriman kepada Tuhan. Doa itu yang menentukan arah hati kita. Seluruh usaha apapun jika dilakukan tanpa arah kepada Tuhan, maka sebenarnya semuanya itu sia-sia. Iman kita yang menentukan seluruh tindakan kita. Alkitab berkata, kau makan, kau minum, mau tidur, lakukan bagi Tuhan. Anda pergi ke dokter, ke Shinsei, pijat, urut, lakukan bagi Tuhan. Poinnya di situ. Oke, ini pengantar aja. Tetapi ada yang kedua. Tidak semua sudah ke dokter kembali seperti saya. Saya sudah habis 100 juta lebih hanya untuk penyakit, membayar sendiri, itu bukan asuransi. Karena ternyata asuransinya ditolak, tidak menerima DSA. Saya pikir itu bukan sesuatu yang alamiah. Saya sudah pergi ke dokter saraf di RSPAD, pergi ke Hermina. Semua mengatakan nggak ada stroke, nggak ada apa di kepala. Tapi namanya usaha dilakukan. Pergi ke THT anjuran Pak Rendi, Pak ke THT Pak. Disodok sini semua mau muntah-muntah, nggak ketemu penyakitnya. Terakhir saya pergi ke internis, jangan-jangan ada kanker di sini. Coba tolong dites, untuk tes CA marker 4 jutaan, saya bayar semua. Nggak ada penyakit. Setelah saya pergi ke Lampung, 1 bulan tanpa obat, tanpa apa, tiba-tiba gacor lagi seperti hari ini. Maka saya percaya ada sesuatu di luar yang natural, yang Tuhan mau. Saya harus melek melalui itu. Terlalu banyak orang di dalam kehidupan ini tahu tidak, menghadapi begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesulitan, tapi tidak pernah tahu itu panggilan Tuhan. Saya dipanggil untuk kemudian berdiri sekarang, setiap minggu, saya kemana-mana sekarang full time, tanda petik. Sekarang saya menjadikan berkhotbah, menjadi hamba Tuhan, mengkonseling, sampai mengantarkan orang mau mati, begitu, itu pun saya lakukan sekarang. Jadi ditanya apa pekerjaan utama sekarang, saya hamba Tuhan. Sekarang di SIM, saya punya 2 SIM, A dan C, saya tulis satunya Shinsei, satunya pendeta. Gitu.
Lalu masih jadi konsultan, masih sampingan. Masih jadi sinse, masih sampingan. Bapak Ibu, bagaimana berkait dengan penyakit yang Anda mungkin akan suatu hari berpikir, kok sudah berobat ke sana ke sini tidak sembuh. Mungkin jangan-jangan, karena itu adalah akibat dosa dan Tuhan ingin kita bertobat. Maka solusinya adalah di dalam ayat yang ke-16. Ayat 16 ini menarik sekali ya. Ayat 16 ini mari kita baca bersama-sama. Tadi sudah kita baca di depan ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa muncul istilah seperti ini? Bukankah kalau kita berdosa tinggal datang kepada Tuhan lalu kita berdoa, Tuhan saya salah, ampuni saya. Itu yang saya lakukan waktu itu. Tapi tidak beres-beres, penyakit tidak hilang-hilang. Lalu di tengah 3 tahun itu, saya tiba-tiba seperti diulang setiap hari. Saya ingat waktu itu sama anak saya gampar, saya marah-marah dengan istri. Dan mulai selama 3 tahun kalau saya kumpulin, saya minta maaf. Satu persatu saya jelaskan kepada anak dan keluarga yang terutama yang paling dekat. Dengan supir saya juga ngomong begitu. Pengakuan, mengaku dosa. Mengapa? Yakobus berkata, marilah kita saling mengakui dosa kita. Bapak Ibu, nomor 1 yang perlu kita pikirkan baik-baik hari ini. Dosa membuat manusia tidak pernah menyadari kesalahannya. Bahkan kita cenderung saling menyalahkan. Coba Anda sebagai suami istri, kapan terakhir Anda mengaku bersalah kepada pasangan Anda? Rata-rata gengsi, rata-rata bahkan bukan karena gengsi. Kalau gengsi itu kan merasa salah tapi gengsi. Kadang-kadang kita terlalu yakin dengan kita pasti benar. Saya masih ingat kalimat saya yang selalu saya ulang di hadapan anak-anak walaupun bercanda tapi itu menyakitkan anak-anak saya. Kesalahanmu papamu cuma 1, papamu itu tidak pernah salah. Oh itu diingat-ingat terus itu, sombongnya minta ampun ke Tuhan saja. Sebenarnya bercanda karena waktu itu lagi kondisi bantah-bantahan begitu. Tetapi sebenarnya itu menunjukkan ada satu terbersih sesuatu. Iya loh, saya tidak pernah merasa bersalah. Maka Yakobus itu menggedor satu sisi bagian daripada kehidupan kita untuk mulai menyadari ke dalam. Tahu enggak mengapa sih sampai orang disuruh mengaku bersalah satu dengan yang lain? Karena Yeremia di dalam pasal yang ke-17 berkata, hati manusia terlalu licik. Licik di dalam bahasa Inggrisnya menjadi deceitful, menipu. Dan tahu tidak yang ditipu siapa yang pertama kali? Diri sendiri. Sebelum orang menipu orang lain, dia harus menipu diri sendiri bahwa yang dilakukan salah itu adalah benar. Baru orang melakukannya. Dan itu sebab, Bapak Ibu, itu sebab kita terus akan melihat selumbar kecil di mata orang lain, tapi tidak pernah mengerti balok di mata kita. Kalau kita pernah membaca Lukas 6 ayat 41 ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Kita itu selalu terlalu ditipu oleh keyakinan-keyakinan yang keliru di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau rendah hati untuk mengakui sebagian besar penderitaan, kesulitan, konflik Anda dengan sesama adalah karena kesalahan kita. Kita itu berarti aku dan kau. Cuma sayangnya selalu kita mengatakan kau saja. Betul bahwa pasangan ada kesalahan, tapi daripada ingin mengubah orang lain, kenapa tidak berusaha mengubah diri sendiri? Sepanjang orang sering tunjuk menunjuk, tidak mungkin ada pertobatan. Ketika Adam ditanya, Adam, kenapa kau makan buah itu? Dia tidak segera mengintrospeksi diri dan berkata, Tuhan, aku sudah tergiur ingin menjadi seperti engkau. Enggak, apa yang dilakukan? Perempuan ini yang kamu taruh di sini. Nunjuk orang lain, salahnya orang lain terus. Itu sebuah tindakan yang reaktif. Tidak pernah menyadari kesalahan diri sendiri. Oh lagi pacaran mah wah syair pertama di dunia. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pret. Udah lagi begitu, udah kawin barulah.
Kalau lagi jalan bareng, peleset sedikit, oh sayangku ini itu, tendang itu kursinya lah, batunya. Udah kawin kepeleset, matamu kemana kamu ini? Kita sudah kehilangan kasih karena kita ditipu bahwa kita benar. Dan tahu tidak, itu sebab Yesus berkata, aku akan mengirimkan roh penghibur. Roh itu yang pertama kali dilakukan, Anda tahu mau apa? Menyadarkan kita akan dosa. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang lebih mudah mengingat kesalahan orang lain, membuat kita tidak pernah bisa damai dengan orang lain. Karena terus di dalam pikiran kita ada kesalahan-kesalahan yang harus kamu beresi, harus kamu beresi. Sementara sana juga begitu. Kita orang Kristen nih, suami istri nih. Suami berkata, wah istri saya tidak pernah bertobat Pak. Istrinya juga ngomong, waduh suami tidak pernah bertobat Pak. Semua harus menunggu yang lain mengakui kesalahan orang lain. Itu sebab manusia terus hidup di dalam perseteruan. Jari terus menunjuk ke depan tanpa sadar bahwa tiga yang lain sedang menunjuk kepada diri sendiri. Setiap kali Anda mulai menunjuk, kamu yang salah. Wah kamu harus ingat nih, Anda harus ingat ada tiga yang menunjuk kepada diri sendiri. Bapak Ibu, maka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yesus berkata dengan tegas, dengan jelas. Dan kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maka ciri-ciri orang yang lahir kembali, banyak orang bertanya kepada saya, Pak Heno, apa sih bedanya orang yang sudah dilahirkan kembali atau sudah bertobat? Metanoia. Setelah metanoia, epistrofe, kita sadar lalu kita berbalik. Ciri-cirinya apa? Simpel sekali. Orang yang bajunya putihnya luar biasa, dia akan sadar dengan noda yang paling kecil. Orang yang hatinya sudah disucikan oleh Allah akan menyadari kesalahan bahkan yang paling kecil di dalam kehidupannya. Maka para saleh di dalam gereja-gereja awal, para pietis itu setiap hari doanya apa? Tuhan kasihanilah saya. Karena menyadari siapa saya. Karena menyadari betapa jijik, betapa kotor kehidupan saya. Yakobus itu menarik sekali melengkapi apa yang menjadi doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni. Oke? Mengampuni orang lain adalah satu sisi. Tetapi bagaimana kalau yang diampuni tidak pernah mengaku dirinya salah? Maka pengampunan itu hanya memulihkan relasi kita dengan Tuhan saja. Tuhan, aku sudah mengampuni Pak Randy loh ya. Saya selesai dengan Tuhan. Tapi saya dengan Pak Randy tidak pernah beres. Sampai kita mengakui. Tuhan, saya sudah ampuni Pak Randy. Di situ harus ada satu bagian yang dilakukan oleh Pak Randy. Pak, ya saya memang salah. Baru pengampunan itu gayung bersambut. Tidak bertepuk sebelah tangan. Bapak Ibu, waktu mama saya mau mati ya. Ada seorang pendeta dari Surabaya bernubuat, mamamu tidak akan selamat. Kaget kita anak-anaknya. Karena dia tidak bisa mengampuni papahmu. Saya waktu itu marah sekali. Papa saya dari muda main pelacur, main gampar. Waktu muda ya, tuanya sih sudah enggak ada bertobat sebenarnya. Dan dia tidak pernah meminta ampun kepada mamaku, bagaimana mau mengampuni dia? Ya setelah itu kita konseling ya sudah saya mengampuni begitu. Baru kurang 3 hari, papa saya mengaku, baru mama saya pergi dengan tenang. Relasi dipulihkan. Mengakui dosa itu penting. Hari ini saya tidak berbicara Anda mengampuni. Terlalu sering kita diberikan khotbah mengampuni. Tetapi kita tidak pernah diajar untuk mengakui kesalahan kita. Kita mengampuni, kita menjadi orang yang benar. Di mana orang berkata, aku ampuni engkau. Tapi kita tidak pernah diajar untuk berada di bawah dan berkata, berilah aku belas kasihan. Terlalu sombong dalam kehidupan kita.
Mengampuni dan meminta ampun adalah satu paket dalam kehidupan kita yang akan memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Saya mengampuni sesama dan minta ampun kepada Tuhan, itu membereskan saya dengan Tuhan. Tetapi tanpa saya mengaku salah dengan sesama, dengan Tuhan beres, dengan sesama tidak pernah beres. Itu sebab permusuhan itu Tuhan tidak suka. Mengapa? Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Tuhan Yesus berkata begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan has something against you. Ada sesuatu yang dia tidak terima sama kamu. Menarik ya, kita selama ini hanya memikirkannya gini loh. Oh lagi nggak terima sama orang lain gitu kan. Padahal bahasa aslinya dia yang nggak terima sama saya. Terjemahannya agak rancu karena terjemahannya itu seakan-akan kalau kamu punya masalah dengan orang lain berdamai, ampuni dia. Oh no, justru di dalam ayat ini berkata jika engkau mau mempersembahkan sesuatu, mau berdoa, hari ini kita berdoa dalam nama Yesus, itu adalah memakai persembahan itu. Tetapi engkau teringat ada saudaramu yang tidak terima sama kamu, yang sudah engkau sakiti. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai, rekonsiliasi dengan dia. Berdamailah dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Bapak Ibu, kita seakan-akan sudah selesai dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang kita rugikan, yang terus berseru darahnya, kerugiannya berseru kepada Tuhan. Habil sudah mati, tapi Tuhan berkata, darah adikmu berseru kepadaku. Setiap kecurangan, kesakitan yang kita berikan kepada orang lain berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu saya sampai bingung ini khotbah apa ini? Satu ayat luas sekali kalau kita mau membahasnya. Ini bagian yang paling penting adalah ini. Sebelum nanti kita berbicara tentang bersyafaat. Sebelum kita bicara tentang berdoa kepada sesama. Kenapa? Kenapa membereskan relasi dengan manusia sehingga relasi itu menghambat relasi kita dengan Tuhan itu begitu penting. Karena kita secara fitrahnya, secara asalinya kita diciptakan sebagai makhluk sosial, berpasang-pasangan. Alkitab berkata tidak baik manusia seorang diri, maka diciptakan laki dan perempuan. Dan dua-duanya itu sungguh sangat baik. Tapi kebaikan itu rusak oleh dosa. Saling menyalahkan. Waktu perempuan dituduh oleh suaminya dia sadar dia tidak bisa menolak. Iya sih benar sih. Tapi setan ini gara-gara setan Pak. Nah gitu. Kita selalu tidak pernah menyadari kesalahan diri kita. Maka hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian. Berdoalah seperti pemazmur. Tuhan nyatakanlah kesalahanku. Tidak usah ragu nyanyi ujilah aku Tuhan. Oh Pak lagu itu terlalu sombong. Tuhan uji gua. Bukan begitu, itu mah terjemahannya aja yang kurang akurat. Kata ujilah itu adalah permintaan kepada Tuhan untuk memunculkan kesalahan kita dan kemudian kita mengakui. Karena kata uji yang dipakai ini adalah dipakai untuk menguji emas. Bagaimana cara orang menguji emas? Dibakar, dimunculkan, lalu disingkirkan. Jadi di mana-mana di GBI itu enggak berani nyanyi itu, lagu sombong, nantang sama Tuhan, diuji tenan, mati kamu. Loh, berbahagialah orang kau yang kuteguh dan kuhajar bukan? Karena kita adalah anak. Maka nyanyikan lagu itu dengan benar. Karena aku mengasihi engkau, maka ujilah. Karena kotoran itu menghambat aku dengan engkau. Maka mulai hari ini berdoalah. Agar Tuhan menguji hati kita, memunculkan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan dan kesesatan daripada hyper grace, dia adalah menghilangkan variabel dosa. Sudah tidak ada dosa lagi. Kita tuh sinless. No. Paulus semakin lama dulu berkata, aku paling kecil di antara para rasul. Kecil tapi rasul, lumayan dong. Betul enggak? Tapi di hari tua ketika dia mau mati dia berkata, di antara semua manusia berdosa, aku paling berdosa. Orang semakin rohani di dalam jiwanya semakin rendah, semakin mengerti tidak layak. Sehingga terus berhentilah Anda berteriak, aku mengampuni engkau. Sombong itu. Mengampuni kewajiban kita, tetapi meminta ampun juga kewajiban kita.
Mengakui kesalahan tidak mudah. Sayangnya kita udah terlalu gengsi. Suami istri paling susah kalau mengaku salah. Nih kan gini-gini, iya salah, aku salah. Lu apa? Lu puas lu. Lu ngaku salah malah berantem. Apa lu kalau gua salah? Duit masih dari aku, masih ngejar-ngejar terus. Itu yang suami. Iya aku salah. Udah sana kamu masak sendiri, gua salah terus. Ngaku salah apa mau? Ngapa beginian? Coba belajar rendah hati. Coba sih kalau istri suami mengatakan, aku salah. Tapi enggak usah dramatisir banget kayak di film-film Korea. Aku salah. Aku layak mati. Enggak usah lah. Kita pakai gaya kita masing-masing. Kita kadang-kadang cukup, wah gua salah nih. Cukup itu. Jangan dikejar terus. Salahnya apa? Ngaku sekarang. Ya itu enggak benar juga lah. Kalau suami udah ngomong salah, ya sudah stop sampai di situ. Istri kalau udah ngomong, waduh salah nih keasinan. Jangan dikejar terus. Apa kamu mikir apa? Masak aja keasinan. Lu sudah ngaku dikejar-kejar, akhirnya enggak mau ngaku. Nah ini paling rumit itu karena relasi antara suami itu dekat setiap hari. Kita mau kamguan, kalau hanya sekedar ngaku salah, lu harus gua pecak-pecak dulu. Cari kalimat yang paling tajam. Dasar laki-laki, kere, loyo, hidup lagi. Waduh. Nanti laki-laki lain lagi. Coba kamu dulu anaknya siapa? Kalau gua gak ambil kamu jadi istri, siapa yang mau sama kamu? Selalu dicari kalimat-kalimat yang paling nyelekit, tahu enggak? Lalu kemudian mengharapkan, Tuhan kenapa hidupku begini, menderita sekali. Perkawinan yang indah mengapa jadi begini? Saya beritahu, engkaulah penyebabnya. Berhenti mencari kesalahan orang lain. Dan mengakui kesalahan adalah bagian dari pemulihan relasi. Jika pada doa Bapa kami, kita mengampuni kesalahan orang lain. Maka memang salah ketika Martin Luther berkata Yakobus adalah kitab jerami. Alkitab difirmankan untuk melengkapi kehidupan kita. Tuhan Yesus hanya berbicara di dalam doa itu, walaupun ada di bagian lain ya, engkau harus mengampuni, rekonsiliasi kan, gitu kan. Tetapi disimpulkan oleh Yakobus apa? Engkau harus saling mengakui dosa-dosamu. Tapi sekali lagi, mengakui dosa, mengakui kesalahan itu keluar dari dalam batin yang paling dalam, bukan formalitas. Begitu salah, Anda ingat khotbah saya langsung, nanti kalau nggak minta maaf, nanti suamiku maki-maki saya. Ya udahlah, gua minta maaf aja deh. Ya udah, kata Pak Heno, saya harus ngaku salah. Ya salah, udah nggak usah bawel, gua salah. Itu juga nggak benar. Pengakuan bersalah itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Menyadari bahwa kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi solusi yang pertama, doa itu gampang. Tapi dasarnya adalah relasi dipulihkan. Ingat, dalam Matius tadi berkata, jika ada orang yang bermasalah denganmu, temui dia dan bereskan. Maka itu menjadi pondasi di dalam kita saling mendoakan. Nah baru kita masuk kepada bagian kedua. Setelah solusinya beres, pondasinya beres, relasi dipulihkan dan mengaku bersalah, baru kita bersyafaat. Bersyafaat atau saling mendoakan adalah panggilan kita sebagai imam. Ada 3 jabatan di dalam Alkitab yang mendapatkan pengurapan. Roh Kudus, lambang daripada minyak yang diurapkan kepada setiap Anda dan saya, membuat Anda dan saya mempunyai 3 jabatan. Pertama sebagai raja, raja diurapi. Maka setiap kita adalah Kristus kecil. Raja menyatakan kebenaran. Kita berdiri di atas kebenaran. Salah katakan salah, benar katakan benar. Itu menjadi raja. Yang kedua menjadi nabi. Orang diurapi menjadi nabi untuk memberitakan, mengajarkan kebenaran. Dan yang ketiga, yang diurapi adalah seorang imam. Seorang imam itu bersyafaat. Kalau kita mendramatisir ada 2. Allah yang sedang marah, mau dihukum, lalu kita seakan-akan seperti Kristus bersyafaat bagi kita. Dia pentangkan tangannya. Stop, jangan. Dia sudah menyerah. Kasihanilah dia. Itu bersyafaat itu seperti itu. Kalau kita berdramatisir, dia mendramatisir. Oh jangan. Jadi antara Allah yang sedang marah dengan yang sedang kita doakan, kita ada di tengah-tengahnya, intercession namanya.
Kita menyisip hikmat Allah, berkata, Tuhan janganlah. Seperti yang dilakukan oleh Musa, jangan engkau marah. Kalau engkau marah lebih baik coret aku dari kitab kehidupan. Intercessi yang kedua, dia tidak berdaya. Allah yang tidak peduli. Anda membayangkan orang itu peduli. Lalu kita menggedor hatinya. Tidakkah engkau kasihan kepada dia? Itu adalah kalau didramatisir. Tetapi intinya adalah Alkitab ingin kita saling mendoakan Bapak Ibu. Dan itu terjadi setelah ada pengakuan. Kita bisa mendoakan kalau kita sudah mengampuni. Dan relasi menjadi baik, menjadi sempurna, koneksinya terbuka lagi. Kalau pengampunan adalah membuka pintu untuk masuk, pengakuan adalah gerakan untuk masuk ke dalam. Saya sudah membuka pintu, saya ampuni kamu. Tapi yang diampuni tidak mau ngaku, ya tetap akan jauh relasinya. Kira-kira kan begitu ya. Beberapa waktu yang lalu ya, ada satu pasien udah sekarat, di WA tanggal 5. Pak, saya sekarat Pak di rumah sakit Pak. Saya urus ya, saya kenal dokter sarafnya, saya hubungi semua. Langsung malam itu juga dia dimasukkan ke ICU. 15 hari kemudian saya tiba-tiba ingat gimana kabar orang itu. Semakin parah. Waktu datang ke sana dokter mengatakan ini sudah pada titik kesadaran paling rendah. Kalau besok dia nggak mati juga terpaksa kita copot semua. Eutanasia pasif gitu ya. Jadi saya bilang kepada istrinya, kamu udah pemberesan belum? Saya udah Pak, udah minta maaf Pak. Yang dia tunggu bukan permintaan maaf dari kamu. Yang dia tunggu kabar baik, engkau sudah memaafkan dia. Oh ya belum Pak, ya udah. Saya masuk ke ruang ICU bertiga, saya panggil namanya Pak, saya Heno. Dan ini kawan satunya lagi sahabat baikmu, kami membawa kabar baik. Orangnya lagi koma ini, koma udah. Mulutnya udah gak bisa ditutup. Udah masuk selang semua ke sana ke sini untuk makan, untuk oksigen dan sebagainya. Ada kabar baik Pak, dosamu sudah diampuni. Sudah lunas seluruhnya. Kesalahanmu selama hidup memang dia banyaklah kesalahannya ya. Saya diceritain memang aduh. Tetapi kabar baik, engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ini istrimu mau ngomong. Lalu istrinya ngomong, Pah, saya udah ngomong dia, lu gak usah lama-lama, lu bicara dua saja. Terima kasih atas kebaikan-kebaikannya, yang kedua menyatakan engkau sudah memaafkan. Pah, terima kasih ya, anaknya baik. Engkau sudah memberikan aku seorang anak perempuan yang baik sekali. Saya bersyukur saya berjumpa dengan kamu. Dan tidak ada lagi utang-piutang di antara kita. Seluruh kesalahanmu sudah kami maafkan. Engkau sudah bersama dengan Tuhan Yesus, engkau tidak lagi sendiri. Aku tetap istrimu, pergilah dengan damai. Tahu enggak, saya baru pernah lihat. Nangis orangnya, suhut gitu. Lah kawan saya kaget, nangis nih. Ayo terus ngomong, jadi kita ngomong, ayo tenang, damailah bersama Tuhan. Lihatlah Tuhan yang menjemputmu. Dah, kita pulang jam 5, jam 8 sudah terdengar dia sudah pergi dengan tenang. Pemulihan relasi itu menjadi dasar, perhatikan ya. Mau mati saja nunggu diampuni. Pengakuan itu penting. Mungkin dia enggak dalam hati, dalam ketidaksadaran karena orangnya memang ganteng, hebat. Dia enggak sempat lagi untuk mengaku. Tapi di situ relasi dipulihkan. Karena saya percaya, saya mengalami itu 3 tahun itu. Saya enggak bisa ngomong, enggak bisa apa yang hanya diingat kesalahan demi kesalahan. Saya bahkan enggak pernah ingat kesalahan saya, istri saya itu. Saya ingat kesalahan saya itu. Saya baru sadar kemungkinan besar orang mau mati yang diingat itu bukan kesalahan orang lain. Tapi kesalahan diri yang belum dibereskan. Hati-hati dengan kesalahan Anda yang tidak pernah Anda bereskan. Mungkin pada waktu mati sudah tidak bisa ngomong, kita sedang bergumul dengan kesalahan kita dan pengen mendengar suara engkau sudah diampuni. Maka mulai hari ini belajarlah untuk membuat pengakuan selagi masih ada. Lagu itu bagus sekali, boleh dinyanyikan terus. Hidup ini adalah kesempatan. Setiap detik kesempatan untuk memberikan kasih kepada Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahan, lakukanlah itu. Maka bersyafaat itu dibuka pintunya, relasinya sudah ada, barulah kita datang kepada Tuhan. Tolonglah ini, tolonglah itu. Saya masih ingat waktu itu Pak Randy yang ngomong ke saya sih, Pak saya udah gak bisa apa-apa, udah gak bisa khotbah, gak bisa apa. Pak Randy ngomong sama saya masih ingat sekali. Pak Heno masih bisa berdoa buat siapa saja. Dan saya waktu itu selama 2 tahun lebih itu memang gak bisa tidur siang malam. Setiap malam saya mendengarkan khotbahnya Pak Andi Halim, Pak Budi Asali, Rita Wahyu.
Bambang Nursena seluruhnya tak ulang. 24 jam nggak tidur saya itu. Matanya merem tapi otaknya jalan terus. Sampai kemudian saya dipulihkan gitu. Dan waktu itulah saya teringat, oke, mulai sekarang saya akan bersyafaat. Selama ini orang berdoa buat saya tidak pernah berdoa buat orang lain. Maka seluruh pendeta, teman, semua yang saya ingat saya sebut satu-satu. Begitu lupa lagi, bangun lagi, saya mulai berdoa lagi, ulang lagi. Siapa yang lupa ya, Pak Elson, Pak Randy, semua terus gitu. Bersyafaat. Kenapa? Karena bersyafaat itu adalah panggilan kita. 1 Timotius 2 ayat yang pertama berkata begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, permohonan itu berarti doa pribadi, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Pada waktu Anda berdoa di rumah, jangan cuma di gereja nanti ada doa syafaat. Cobalah Anda mulai belajar bersyafaat. Paling dekat dulu anak kita, istri kita, suami kita, pembantu kita, tetangga kita, meluas terus yang kita dengar seluruh hamba Tuhan yang mungkin bukan bagian daripada GKRI, kita doakan mereka, agar Tuhan memberkati mereka, agar Tuhan pakai mereka. Itu tugas kita. Dan yang ketiga, doa dikatakan bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Sebenarnya istilah dengan yakin itu tidak ada. Di dalam ayat yang ke-16, ya. Coba kembali ke ayat 16, nanti saya akan sambung kepada ayat yang ke-17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, ini kata dengan yakin sebenarnya tidak ada itu. Sangat besar kuasanya. Di dalam bahasa Inggrisnya dia mengatakan begini, doa orang benar sangat efektif, bekerja dengan efektif. Nah sekarang persoalannya satu, orang benar itu orang seperti apa? Kan gitu. Orang benar itu bukan berarti orang yang tidak pernah bersalah. Alkitab berkata manusia dibenarkan karena apa? Iman. Dengan keberanian Paulus berkata dalam surat Ibrani, saya percaya Ibrani ditulis oleh Paulus. Karena mirip sekali dengan konsep-konsepnya tentang persembahan dan sebagainya. Dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan. Di dalam hati kita percaya Allah yang penuh dengan balas kasihan. Yang melampaui segala kesalahan dan kesulitan dan keterbatasan kita. Itulah iman. Kata iman di dalam perjanjian lama itu menggunakan beberapa kata. Pertama adalah kata aman. Aman itu berarti yakin, menjadi kata aman hari ini itu. Aman, amin, yakin, teguh itu betul. Tapi kata yang kedua adalah kalau nggak salah namanya batah. B-A-T-A-C-H. Itu berbicara kebergantungan. Hanya engkau saja aku berdoa. Iman bicara inklinasi, kebergantungan. Maka Yeremia 17 itu ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Orang yang mengandalkan orang. Karena kita hanya boleh mengandalkan Tuhan. Iman berarti hati kita digantungkan hanya kepada Tuhan. Seperti tangga, dia tidak bergeser ke sana ke sini, dia hanya bergantung kepada tempat dia bersandar. Maka secara filsafat seringkali dikatakan beriman adalah inklinasi bersandar. Anda tahu naik mobil yang sekarang itu hampir semua recline ya, dari kata recline, decline, nah itu incline itu kan dari kata itu bersandar itu. Iman membuat kita menjadi orang benar. Abraham dibenarkan karena iman. Baru iman itu akan muncul menjadi tindakan menurut Yakobus. Doa orang benar itu tidak usah khawatir. Oh Pak, saya dosanya banyak Pak, utangnya banyak Pak, macam-macam lah. Mari kita baca ayat yang ke-17. Ayat ke-17 berkata, Elia adalah manusia biasa. Bahkan dia harus makan dibantu oleh seorang janda, dibantu oleh burung gagak, lemah. Tapi kita berkata, dan dia telah sungguh-sungguh berdoa. Kata sungguh-sungguh berdoa di dalam perjanjian baru, ini menggunakan dua kata berdoa yang, jadi kalau dua kata dipakai bersamaan, itu menggunakan kesungguhan. Dia bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Ini mendorong kita, setiap kita, Anda dan saya yang merasa Tuhan, saya tidak layak datang kepada Tuhan. Kita sakit,
sudah ngaku dosa. Sekarang tinggal datang kepada Tuhan. Ingatlah, kita dibenarkan bukan karena kita tidak pernah berdosa. Kita dibenarkan karena kita mengakui Allah satu-satunya penolong kita. Amin. Sehingga setiap kita adalah orang benar. Setiap kita adalah santo dan santa. Kita adalah para kudus. Yaitu orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Dan yang terakhir, akhirnya kesembuhan melalui pengakuan dosa dan doa. Doa kita panjatkan, tetapi ada ganjalan di antara kita dengan sesama. Tuhan berkata apa? Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi yang menghambat aku menolong engkau adalah dosa-dosamu. Akhirnya Alkitab berkata, doa orang yang benar, yang sudah dibenarkan, yaitu orang yang mengakui dosanya, lalu menyerahkan kehidupannya kepada belas kasihan dan anugerah Tuhan semata-mata. Di sini Yakobus agak sedikit panjang menggunakan 2-3 ayat untuk membahas tentang kesembuhan penyakit karena dosa. Simpelnya adalah secara praktis Bapak Ibu, kalau Anda sedang sakit, simpel ke dokter lah dulu. Kalau udah ke dokter sana sini enggak ketemu penyakitnya. Pada waktu hasil MRI saya itu dibawa ke dokter di Mitra Keluarga Kelapa Gading, dia bengong. Hasil MRI begini kok di DSA ya? Iya katanya gitu, ya pokoknya ya kalau perlu flu juga di DSA katanya. DSA itu kan sebenarnya membersihkan cabang-cabang yang mampet gitu. Nggak ada mampetnya ini, kenapa DSA? Ya enggak tahu, pokoknya udah habis 60 juta ada DSA waktu itu. Nggak ketemu. Hasil cek kanker, ditunggu 2 jam, deg-degan sekali, udah berdebar sekali. Kalau iya stadium berapa gitu. Normal. Udah hanya sudah ke dokter, udahlah nggak tahu, mati-mati dah. Lalu sisanya saya tinggal mengaku sama anak istri, lalu pamitan. Setiap malam tugas saya pamitan doang. Mungkin ini malam terakhir kita bertemu. Ada lagi yang mau dikomplainkan, saya akan akui. Begitu sampai bosan mereka. Tiap malam ngaku, sudah sih Pak, sudah sih. Mau marah-marah lah. Mungkin Papa selama ini marah-marah, hari ini nggak marah-marah, jadinya begini, marahlah gitu. Itu kata anak saya yang perempuan. Dan saya waktu itu mengatakan, Papa sudah enggak pengen marah, enggak bisa marah. Yang setiap hari hanyalah mengakui, menyesali apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu, bagian hari ini kalau dielaborasi sebenarnya masih banyak. Saya hanya memberikan hal yang prinsip-prinsip dan penting-penting. Tidak banyak kesaksian yang saya tampilkan karena kita seharusnya lebih fokus kepada firman, bukan kepada pengalaman orang. Melalui firman, Allah menuntun kita kepada pengalaman pribadi. Oleh hari ini sebelum berdoa, saling mendoakan suami dan istri, coba belajar yang kecil yang simpel dulu lah. Misalnya yang nggak pernah ngomong maaf gitu ya. Sorry ya tadi keasinan gitu. Simpel-simpel dulu lah. Maaf ya belum disetrika bajunya, itu bagi perempuan. Mungkin bagi laki-laki yang ngomong, oh maaf ya belum transfer lupa. Kata-kata itu sederhana. Biasanya kan begitu. Kita harus, laki-laki ini, khusus laki-laki, perempuan jangan dengerin ini ya. Perempuan itu gelisah soal keuangan. Itu penelitian survei di seluruh dunia. Sangat tidak secure kalau nggak pegang uang. Anda terlambat 2 menit saja nggak transfer. Ini jamnya, ini udah jamnya transfer nih ya. Lewat 1 menit, wah gelisah siang malam itu. Jadi jangan anggap enteng. Kita laki-laki sing, wong gitu doang transfer. Masa kamu enggak percaya, kan suami lu 30 tahun lo kita menikah, lo malah marah-marah. Coba mengerti perasaan dia. Kita mungkin enggak sempat, yang ngomong saja, sorry belum sempat gitu. Saya setiap bulan store, bukan tiap bulan. Asal dunia kumpul saya store. Begitu saya pikir kayaknya sudah habis nih. Saya store sambil ngomong, sorry saya lupa. Tuh dulu mas ngomong sorry gengsi lah, motivator, ketua kungfu, saya ketua sinsei ngomong sorry, gengsinya kayak apa? Sekarang enggak, saya ngomong ya sebentar ya, saya belum sempat ke ATM. Karena saya memang memutuskan enggak punya M-Banking gitu, saya pergi ke ATM. Saya ada duit 3 juta, 4 juta, 5 juta, sebentar saya kirim. Mengakui kesalahan kita, itu berelasi dengan saling mendoakan. Bagaimana Anda mau saling mendoakan satu dengan yang lain? Kalau
relasinya masih buntu, masih terhambat dengan kesalahan-kesalahan yang tidak diakui, yang tidak mau dimohonkan pengampunannya. Jangankan hidup, mati pun susah. Saya sudah mengalami banyak. Yang pertama sebenarnya mama saya. Dokter ngomong, mamamu harusnya sudah tidak ada loh. HB-nya tinggal 4 atau 5, gusi sudah putih, kelopak mata putih, semuanya putih semuanya. Pucat udah kayak mayat hidup, tapi tidak mati-mati. Tapi setiap kali mengeluh dia mengatakan, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saya baru sadar kuping saya, iya ya setahun ini tiap malam kok ampuni. Loh, ini Kristen dari muda loh. Jam 4 pagi jalan unculung-unculung ke gereja untuk berdoa, masih mengampuni. Maka malam itu saya berkata begini, Mah, kurang apa lagi Tuhan mengampuni engkau? Engkau sudah diampuni oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum engkau melakukannya. Apalagi engkau sudah terima Yesus, hidupmu sudah begitu sengsara. Aku tidak tahu kesalahan apa di waktu muda yang engkau lakukan, tapi kesulitanmu bertahun-tahun ini karena kanker, sudah cukup engkau menderita. Engkau sudah diampuni. Kadang-kadang berita ini ya, itu penting sekali pada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang kita perlu, kalau ada pasangan anak istri, kadang kita lihat dia tidak mampu mengungkapkan, mungkin perlu kita dari pihak yang lebih kuat. Sudahlah, kamu salah, aku udah tidak apa-apa kok. Kadang-kadang kalimat itu begitu meluruhkan seluruh ganjalan di dalam hati. Tanpa itu doa-doa kita akan terhambat di angkasa. Waktu kita, Tuhan kenapa doaku tidak dikabulkan? Tuhan berkata, tanganku tidak kurang panjang, kupingku tidak budek. Tetapi ada hambatan di antara kita yang belum kau bereskan. Tapi aku udah ngaku semua pada Tuhan. Ada yang belum kau akui dengan tetanggamu kanan kiri, dengan pasangan. Mari kita saudara saling mendoakan. Mari kita saling menopang, bersyafaatlah. Karena itu panggilan kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami atas ketidakmampuan kami untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kesombongan kami Tuhan, untuk mengakui bahwa kami hanyalah orang-orang yang lemah yang terus melakukan kesalahan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini membangkitkan kesadaran di dalam jiwa anak-anakmu di tempat ini, yang mungkin sedang menderita, yang mungkin sedang sakit, untuk saling mengaku, saling mengampuni, sehingga relasi kami bukan hanya dengan Tuhan dipulihkan, tetapi dengan sesama kami, terutama dengan orang-orang terdekat di dalam keluarga yang terdekat. Sehingga kami boleh mendoakan dengan tulus, dengan penuh kasih, tanpa ada ganjalan, sehingga tidak lagi ada hambatan untuk Tuhan menolong kami. Di dalam kehidupan yang tidak pernah baik-baik saja ini, biarlah kami semua Tuhan menjadi kabar baik bagi dunia ini. Melalui kehidupan kami yang terus dibereskan, relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati sebelumnya. Limpahkanlah seluruhnya sukacita, rasa syukur, kesadaran akan dosa, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami yang singkat ini dengan sukacita, dengan syukur, dengan kelegaan di dalam Tuhan. Ampuni hamba-Mu ini Tuhan, yang mungkin di dalam menyampaikannya ada kelemahan, keterbatasan. Bila Tuhan yang menggenapkan, menyempurnakan di dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini. Berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Randy dengan ibu, dengan ketiga anaknya, mantunya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Berikan kekuatan dan hikmat, mengembalakan domba-domba-Mu, memanggil jiwa-jiwa yang letih lesu untuk mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali. Makasih buat hambanya Bapak Henos Suroso. Saya undang Bapak, Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan seorang rekan, lalu saya katakan kita sama-sama kenal seorang bapak yang sudah cukup lama, lalu bapak itu berkata, kalau pagi tolong doakan saya Pak, kata gitu. Terus saya katakan kepada rekan ini, bapak itu minta kita doakan dia. Saya kaget ketika rekan ini berkata, memang ada pengaruhnya ya kita doain seseorang. Saya cukup terkejut karena orang ini sudah lama jadi orang Kristen dan melayani Tuhan. Hari ini kita diingatkan, mari kita saling mendoakan dan saling mengaku segala kelemahan kita. Tetapi juga jangan terus-menerus karena kita gampang diampuni, terus kita gampang bikin kesalahan, itu juga masalah. Karena ada orang-orang yang terlalu gampang untuk buat kesalahan, jadi sedikit-sedikit maaf, jadi minta maaf terus. Nah itu maaf yang tidak tulus. Saya percaya kalau kita minta Tuhan selidiki hati kita akan semakin takut berbuat kesalahan. Tapi pada waktu kita berbuat kesalahan, kita juga sadar bahwa kita tidak sempurna, lalu kita minta orang lain memaafkan kita. Jadi kita bisa saling memaafkan, baru seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan menyembuhkan kita. Saya yakin bukan hanya kesembuhan fisik, tapi jauh lebih dari itu, kesembuhan rohani. Kiranya pujian yang kita akan nyanyikan nomor 9 dengan suara piano saja kalau bisa Tommy. Tuhan di surga berdoa, dia bersyafaat bagi saudara. Dengan suara piano saja boleh? Tuhan di surga berdoa bagi saudara dan saya, mari kita juga berdoa buat sesama kita. Tuhan di surga berdoa bagimu, Ia juru selamatku dan sobatku. Dengan lemah lembut Ia memperhatikanku, juru selamatku. Kini ku berdoa, berdoa bagimu, kini ku berdoa bagimu. Setengah suara, kini berdoa bagimu, kini ku berdoa bagimu. Mari kita gunakan 1-2 menit untuk berdoa untuk sebelah kiri dan kanan kita atau depan dan belakang kita. Mari kita berdoa buat sama kita. Dalam surga kami berdoa untuk Pak Eno di dalam segenap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Berkati istri, keluarga, untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga dia boleh menjadi garam dan boleh menjadi terang. Demikian juga kami berdoa untuk Moili, supaya Tuhan terus menyatakan
apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan terus memulihkan hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin hari semakin mengalami anugerah demi anugerah Tuhan ketika kami boleh datang kepadamu. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Tuhan, kiranya kami boleh diingatkan akan setiap kasih anugerah yang sudah kami terima, bukan hanya kesembuhan fisik, terlebih lagi keselamatan jiwa kami yang kekal. Kiranya kami tidak terus-menerus hidup di dalam dosa, kami tidak bersembunyi di dalam segala alasan-alasan kami untuk membenarkan diri, sehingga kami semakin melihat diri kami, semakin kami meminta belas kasihan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan yang berkasihan kepada kami, tidak ada di antara kami di tempat ini yang layak untuk datang berdoa dan saling mendoakan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami di dalam setiap pergumulan dalam rumah tangga, antara relasi suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dengan cucu, dengan ipar, dengan sesama jemaat, sesama pengurus. Tuhan kiranya yang memulihkan setiap kami, sehingga setiap kali kami datang kepadamu, kami tahu bahwa kami sungguh memerlukan belas kasihan dan anugerah Tuhan dalam setiap relasi kami, dari keluarga sampai ke masyarakat. Tuhan menyertai anak-anak-Mu di dalam sepanjang minggu ini, di dalam setiap pekerjaan, dalam studi, dalam pergumulan mereka masing-masing, agar setiap kami boleh dikuatkan, diingatkan bahwa kami terus memerlukan Engkau di dalam perjalanan iman kami. Dan setiap kami boleh terus belajar berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari sorga melalui ibadah pagi hari ini. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.